Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yang bernama Mbak Desyana Purnamasari, yang kedua Mbak Lutfi Zakiroh Akhyar, yang ketiga Mas Tegar Nasda Putra Yunika selaku pengisi suara. Di sini pada mata kuliah Pancasila kami akan menjelaskan kajian tentang sejarah Pancasila dalam Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde Pasca Reformasi. Yang pertama, era Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru juga merupakan sebutan untuk masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto dan bisa dikatakan pemerintahan yang paling stabil. Pada masa Orde Baru ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang dikarenakan adanya efek gerakan 30 September PKI atau anti komunis dan adanya penetapan asas tunggal Pancasila yang diwarnai dengan indoktrinasi ideologi melalui 4P. Yang kedua, Soeharto mengatakan pada salah satu pidatonya bahwa Pancasila bukan dasar falsafah negara yang dikeramatkan, namun harus diamalkan. Yang ketiga, pada tahun 1968 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara yang berlaku pada tanggal 13 April 1968. Yang keempat, Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai asas tunggal dalam berorganisasi dan menjadikannya asas utama. Yang keenam, pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan oleh MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila. Dan pada era Pancasila diperkuat sebagai komparatis ideologi. Pada bulan Agustus 1982, pemerintahan Orde Baru menjalankan asas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian selang berapa lama eksistensi Pak Soeharto mulai menurun karena disebabkannya pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru yang otoriter, represif, maraknya korupsi dan manipulasi politik, dan didukung pula dengan masuknya pengaruh luar yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila pada masa Orde Baru,
Nah, di sini kita langsung menuju masa Orde Reformasi tahun 1998. Era ini bisa disebut juga era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998 yang digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Lebih tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Dan pada era ini pula, kalau kita ketahui bersama-sama, adalah era di mana Pak Soeharto diturunkan dari kedudukan Presiden Republik Indonesia karena konflik beberapa tahun konflik dari sebelum-sebelumnya. Era ini dikenal sebagai era di mana adanya perubahan sistem pada suatu masa di Indonesia. Next, dan bagaimana kondisi Pancasila pada era reformasi pada saat itu? Saat Orde Baru tumbang, muncullah fobia terhadap Pancasila, dikarenakan Pancasila saat itu identik dengan rezim Orde Baru. Dengan seolah-olah dikesampingkannya Pancasila, ada reformasi ini pada awalnya berdampak negatif, di antaranya pada bidang budaya, bidang ekonomi, dan bidang politik. Dampaknya pada bidang budaya, yakni kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya luhur dan membuat rusaknya moral generasi muda. Dan pada bidang ekonomi, dampaknya yaitu terjadinya ketimpangan di berbagai sektor dan diperarah dengan cengkeraman modal asing. Dan yang ketiga, di bidang politik, dampaknya banyak aktivis politik yang hanya memanfaatkan Pancasila sebagai pemenuh hasrat berkuasa dan bukan sebagai sesuatu aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi pada masa era reformasi ini, Pancasila menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Dan Pancasila menjadi kerangka berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai landasan dalam berbangsa. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat, karena Pancasila tidak sepopuler dulu. Pancasila sedang kehilangan legitimasinya pada saat itu. Tetapi terlepas dari itu, Pancasila dapat melakukan pendekatan yang lebih relevan dan sederhana dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke era Orde pasca reformasi hingga sekarang. Penjelasannya, Pancasila yang mendapatkan tantangan besar dari kondisi masyarakat saat ini mendapatkan kebebasan. Pancasila pada era Orde pasca reformasi mendapatkan banyak sekali tantangan, banyak kali masalah-masalah. Tetapi samping itu, masyarakat juga bisa mendapatkan kebebasan. Terus Pancasila yang berhadapan dengan ideologi-ideologi lain. Penjelasannya yang selanjutnya, yang nomor 3 ya. Kedatangan ideologi ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, kita harus lebih bisa memaknai dan mengamalkannya. Pada
masa era Orde pasca reformasi hingga sekarang ini banyak sekali ideologi pemikiran sangat radikal guna untuk merubah Pancasila ini tadi. Makanya itu kita harus lebih bisa memakai dan mengamalkannya untuk membentengi itu. Dan Pancasila dapat menyatu seiringan zaman. Hingga saat ini, masyarakat dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan hasil kemajuan teknologi dan informasi. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah dari kami, baik tulisan, kata, maupun ucapan, terutama pada pengisi suara ini, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan dapat dimengerti dan dipahami untuk selanjutnya. Jangan lupa like video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.